Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak sekalian jamaah salat subuh rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas berbagai macam nikmat dan anugerah yang tercurah kepada kita semuanya. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah taala. Begitupun dengan kehadiran kita di pagi ini di masjid ini, juga berbagai macam aktivitas-aktivitas yang lainnya. Semuanya dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, setelah kita mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Allah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga mencurahkan taufik kepada kita sekalian, sehingga dari setiap majelis yang dihadiri ada ilmu yang bermanfaat yang bisa didapat. Dari setiap majelis yang dihadiri, semoga bisa menambahkan keimanan kita, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang paling berharga di dalam diri kita. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman bahwasanya kelak mereka akan mendapatkan surga. Dan di antara orang-orang pilihan yang telah berlalu perjalanan hidup mereka, tapi ibroh, pelajaran dari perjuangan kehidupan mereka senantiasa masih bisa dimanfaatkan dan berlaku sampai umat akhir zaman, adalah salah seorang sahabat yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, termasuk juga disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, Qadhi Dimashq, yaitu seorang ahli kehakiman di Damaskus, hakimu hadhil ummah, dan orang yang bijaksana dari umat ini, wa alim, dan juga seorang yang alim dalam Quran, yaitu adalah sahabat Abu Darda. Ya, sahabat Abu Darda. Kalau pada bulan yang lalu kita menyampaikan tentang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, maka di kesempatan ini ada Abu yang lain, yaitu adalah Abu Darda. Dan sekalian rahimanallahu iyyakum, banyak kisah-kisah yang menarik dari kehidupan sahabat yang disebutkan oleh para ulama, termasuk orang-orang Ansor yang paling belakangan masuk Islam. Umumnya orang-orang Ansor yang ada di Madinah itu masuk Islamnya cepat. Bahkan beberapa di antara mereka sudah berikrar sebelum Nabi datang ke Madinah, atau ketika Nabi masih ada di Mekah. Makanya ada yang namanya Bai'at Aqabah pertama, ada yang namanya Bai'at Aqabah kedua, dan seterusnya. Nah,
Yang berbeda dari Abu Darda, diantaranya adalah Abu Darda ini termasuk diantara orang-orang Ansor yang paling belakangan masuk Islam. Bahkan disebutkan dia atau beliau itu baru masuk Islam ketika terjadi perang Badar, perang Badar atau perang Uhud. Artinya sekitar tahun kedua atau tahun ketiga Hijriah. Nah, disebutkan bahwasanya nama beliau adalah Uwaimir. Ya, nama beliau adalah Uwaimir, binnya khilaf, apakah bin Qais atau bin Malik atau bin yang lainnya. Nama asli beliau adalah Uwaimir dan beliau dikenal dengan panggilan Abu Darda. Kisah keislaman beliau adalah bahwasanya suatu saat ya beliau ini ketika masih menjadi penyembah berhala didatangi oleh dua sahabat. Yang pertama adalah Abdullah bin Rawahah. Pertama adalah Abdullah bin Rawahah, yang kedua adalah Muhammad bin Maslamah. Abdullah bin Rawahah ini sahabat yang terkenal dengan fisik yang besar dan kuat. Di antara yang menunjukkan tentang keunggulan fisik dari Abdullah bin Rawahah, satu, bahwasanya Abdullah bin Rawahah ini ketika terjadi perang Badar, tos-tosan satu demi satu, yang pertama memajukan dirinya untuk muncul tos-tosan 3 lawan 3 tanpa disuruh adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah mencalonkan diri untuk maju ke depan tos-tosan one by one lawan orang Quraisy tanpa diminta. Tapi orang Quraisy menolak. Mereka maunya adalah tos-tosannya one by one-nya adalah sama-sama orang Mekah. Akhirnya Abdullah bin Rawahah ditarik mundur. Yang kedua, pada saat safar, ya banyak para sahabat kondisinya lemah. Ya, kemudian pada saat safar dan berpuasa di bulan Ramadan, banyak sahabat kondisinya menurun, kemudian mereka tidak mampu untuk menjalankan puasanya. Kecuali siapa? Kecuali 2 orang. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW sendiri, yang kedua adalah Abdullah bin Rawahah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya setelan fisik, kekuatan fisik yang dimiliki oleh Abdullah bin Rawahah ini kelasnya beda di antara sahabat yang lain. Maka Abdullah bin Rawahah masuk ke rumahnya Abu Darda, ya, masuk ke rumahnya Abu Darda dan melihat di rumahnya Abu Darda masih ada berhala. Sedangkan Madinah pada saat itu sudah menjadi kota yang didominasi oleh kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin, ya, kemudian juga mereka banyak melakukan ketaatan-ketaatan di sana. Baik, mereka masuk ke rumahnya siapa namanya Abu Darda, lalu melihat banyak berhala-berhala di rumahnya Abu Darda. Ketika banyak berhala di rumahnya Abu Darda tersebut, maka ya dihancurkan oleh Muhammad bin Maslamah dan juga dihancurkan oleh Abdullah bin Rawahah. Melihat berhala-berhala yang dimilikinya dihancurkan oleh 2 orang sahabat ini, maka dia merespon. Siapa namanya? Abu Darda merespon, "Waiha ala intanakta." Celaka kalian kalau seandainya kalian berhenti dan tidak melakukan itu jauh lebih baik. Ya, maka kemudian setelah itu dijawab ya oleh siapanya? Oleh istrinya. Istrinya bilang gini. Ya, istrinya bilang, "Wahai suamiku, kalau seandainya berhala-berhala ini itu bisa memberikan manfaat kepada kita, tentunya pada saat Abdullah bin Rawahah
Rawahah datang, dia akan membela diri. Tapi nyatanya ketika Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah datang, berhala-berhala ini itu tidak bisa membela diri, bahkan pun kemudian tunduk apa aja yang mau dilakukan oleh Abdullah Rawahah, Abdullah bebas untuk ngapain aja. Kemudian istrinya bilang, kalau demikian apakah layak benda-benda ini dijadikan sesembahan kalau dirinya sendiri aja tidak mampu membela? Kemudian setelah itu Abu Darda bilang, air disiapkan untukku air. Maka kemudian istrinya menyiapkan air untuk mandi, ma'an min muktasal, menyiapkan mandi. Kemudian Abu Darda pun mengambil air dan mandi, ya, tampil dengan tampilan yang baik dan bagus. Kemudian setelah itu Abu Darda pergi ke masjid mencari Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan di sisi Nabi Muhammad SAW ada Abdullah bin Rawahah tadi, yang baru saja ngacak-ngacak berhala di rumahnya. Maka dilihat oleh Abdullah bin Rawahah, Nabi lihat, ono ada Abu Darda, kayaknya dia datang bukan untuk kepentingan pengen nemuin kita, kayaknya ada hal yang lain yang ingin disampaikan. Mungkin Abdullah bin Rawahah berpikir Abu Darda akan protes, karena kenapa baru saja Abdullah bin Rawahah ini ngacak-ngacak berhalanya. Lalu kemudian datang, ketika datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ditanya sama Nabi, "Maja Abi, ada apa kau datang? Apa urusanmu?" Maka kemudian Abu Darda mengatakan, "Aku datang untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Jadi intinya kedatangan Abu Darda pada saat itu adalah untuk apa? Ya, untuk bersyahadat. Maka Abdullah bin Rawahah pun kaget. Abdullah bin Rawahah kaget, kemudian kata Nabi SAW, "Aku dikabarkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya suatu saat Abu Darda akan masuk Islam." Baik, ini adalah kisah tentang masuk Islamnya sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda. Dari kisah Islamnya para sahabat, apakah itu nanti Abu Dzar Al-Ghifari, apakah itu nanti Abu Darda, apakah itu nanti Abdullah bin Salam yang dari awalnya Yahudi, apakah Salman Al-Farisi dari Persia, ya, atau kemudian sahabat yang lain, masing-masing punya cerita. Baik, ada sekalian rahimanallah yakum, ketika beliau masuk Islam, Abu Darda ini ternyata menjadi orang yang sangat dominan dalam ibadah. Ya, Abu Darda ini sangat dominan dalam ibadah. Dikatakan oleh Abu Darda, "Kuntu tajiran qabla mab'ats." Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, saya ini seorang pedagang. Saya ini seorang pengusaha. Falamma ja'al Islam, ketika Islam itu datang, jama'tu bainat tijarah wal ibadah. Ketika Islam datang, kemudian beliau memeluk Islam, beliau menggabungkan dua hal, antara perniagaan, usaha dengan ibadah. Kemudian ketika beliau memandang perlu untuk mengedepankan salah satunya, beliau mengatakan, "Fataraktu tijarah," aku pun mengurangi dan meninggalkan perniagaan, "walazimtul ibadah," dan aku banyak fokus untuk beribadah. Dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, secara asal al-afdal jam'ul amrayni ma'al jihad. Kalau seorang itu di hadapannya ada dua hal, apakah dia akan berniaga atau kemudian menjadi pengusaha ataukah kemudian untuk ibadah, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan apa? Jam'ul amrayn, yang utama itu adalah mengumpulkan keduanya sekaligus. Sebagian waktu dipakai untuk berniaga berusaha, kemudian di sebagian waktu dia menyiapkan dirinya untuk fokus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang terjadi pada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dari 10 sahabat yang dijamin oleh masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, 8 diantaranya itu adalah orang-orang kaya, para pengusaha. Dan 2 saja yang merupakan statusnya fuqara, yaitu Ali bin Abi Thalib,
ya, Ali bin Abi Thalib dan yang satu. Nah, adapun 88-nya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu adalah orang-orang yang mapan dan orang-orang kaya. Artinya harta mereka digunakan untuk kebaikan dan di jalan Allah. Nah, tapi beda dengan Abu Darda. Abu Darda cenderung untuk apa? Untuk fokus banyak ibadah. Sampai suatu saat, ya, Abu Darda ini kan ketika masuk Islam itu dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Ya, beliau dipersaudarakan oleh Salman Al-Farisi. Jadi Abu Darda ketika ada di Madinah, Salman Al-Farisi dari Persia, kemudian semuanya tinggal di Madinah, diperkenalkan dan diakrabkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman sekarang kita disebutnya seperti bestinya, Pak. Ya, bestinya siapa? Bestinya si Abu Darda adalah Salman Al-Farisi. Nah, suatu saat Salman mengunjungi rumahnya Abu Darda. Ketika Salman Al-Farisi mengunjungi rumahnya Abu Darda, Abu Darda mutabadilatan. Salman memperhatikan kondisi tampilan dohir dari istrinya Abu Darda yang bernama Ummu Darda. Ini kok seperti acak-acakan tidak terurus. Kondisi dohirnya itu seperti wanita yang tidak terurus. Maka kemudian ditanya, faqala laha ma sya'nuki? Kenapa kok kayaknya penampilan Anda kok seperti, mohon maaf ya, kumel, ya, kemudian seperti tidak terurus, seperti kurang fresh. Kenapa? Maka kata Abu Darda bilang, akhuka Abu Darda, itu saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya, seperti gak butuh sama urusan dunia. Maksudnya gak butuh sama urusan dunia secara umum. Ya tadi perniagaannya ditinggalkan, bukan hanya perniagaan, istrinya juga berapa? Di nomor sekian kan, bukan nomor 2 lagi, nomor sekian kan, seperti itu. Laisa lahu hajatun fid dunya, seakan-akan udah gak butuh sama aneh gitu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu datanglah Abu Darda. Baik, nanti anak yang lari. Kemudian datang Abu Darda, fasana ala ta'aman, lalu Abu Darda kedatangan pamannya Salman, dibuatinlah makanan. Lalu kemudian Abu Darda bilang kepada Salman, Salman, fadl dimakan makanan yang sudah Anda buat nih, Anda bikin makanan enak nih hari ini nih, zen nih, coba deh dicobain ya, enak. Kata Salman, karena Salman sudah tahu latar belakang kondisinya kayak apa. Enggak, saya nggak mau makan. Loh, kan udah dibikinin. Enggak, Anda nggak mau makan. Kemudian kata Abu Darda, makan aja nggak apa-apa. Enggak, Anda nggak mau makan, kata Salman. Ya udah kita makan bareng-bareng. Gitu. Kata siapa namanya? Karena kalau Salman makan, dari awal Salman makan, Abu Darda nggak mau makan. Maka sengaja dipancing sama Salman, saya nggak mau makan. Ya sudah, kalau gitu kita makan bareng-bareng. Nah, akhirnya apa? Abu Darda akhirnya pun makan. Kata makan di sini adalah indikator tentang puasa. Ya, adalah indikator tentang puasa. Bahwasanya dua sahabat ini berpotensi pada saat itu puasa. Maka si Abu Salman nggak mau makan karena alasan dengan puasa. Ya, kalau dia makan sendirian, Abu Darda melanjutin puasanya. Maka diajak makan bareng. Ketika malam hari Salman nginep di rumahnya Abu Darda, maka di awal malam sepertiga malam awal, Abu Darda bangun dan bersiap ambil wudhu. Sama Salman Al-Farisi dikatakan, nah, udah tidur lagi. Mau ngapain itu? Mau sholat? Tidur. Tidur. Kemudian setelah itu masuk sepertiga malam terakhir banget kedua. Si Abu Darda bangun lagi. Kemudian kata siapa? Kata Salman apa? Mau ngapain? Ambil wudhu. Tidur. Tidur lagi masuk. Nah, baru sepertiga malam terakhir Salman bangunin. Nah, kalau sekarang bangun. Maksudnya Salman adalah mencegah sepertiga malam awal. Kemudian yang pertengahan untuk tidur, bahwasanya biarkan tidur. Karena Salman mengatakan seperti ini, inna li rabbika 'alaika haqqo.
Sesungguhnya Allah itu punya hak atas dirimu. Wali nafsika 'alaika haqqan. Begitu juga dirimu punya hak. Begitu juga wali ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu itu juga punya hak atas dirimu. Maksudnya adalah sudah sepertiga awal-awal, sepertiga malam pertama, pertengahan, sudah tidur saja. Temani istrinya. Barangkali istrinya mau ngobrol, barangkali istrinya mau apa? Mau menyampaikan sesuatu. Kan perempuan kadang gitu, Pak. Yang penting ya, Pak. Iya, yang penting dia ngomong, kita pasang telinga. Kadang gitu. Ngomong saya sudah. Hah? Iya sudah. Yang penting ya, Pak. Yang penting kita dengerin aja. Nanti kalau ketiduran salah. Kecuali kalau yang tidur yang salahnya dulu. Ada yang dulu di belakang. Nah, sekalian melanjutkan. Jadi kata siapa namanya, kata Salman. Kata Salman, sudah temenin aja dulu istrimu. Sepertiga awal temenin dulu. Sepertiga bagian kedua sudah. Ya, kadang keberadaan suami itu di dekatnya, ya, tidur bersamanya, kemudian di kamar bareng, itu mungkin memberikan ketenangan buat siapa namanya, buat istri. Nanti kalau sudah sepertiga malam terakhir baru bangun. Karena tadi kenapa? Salman sudah dapat bocoran dari istrinya. Aku kak itu saudaramu seperti gak butuh sama dunia sudah. Ya, gak butuh sama dunia. Sama saya juga kayaknya udah gak butuh nomor sekian. Nah, kemudian setelah itu Abu Darda dibilangin gitu sama Salman Al-Farisi. Besoknya datang kepada Nabi. Ya Nabi, itu Salman nginep di rumah saya mau sholat disuruh tidur. Saya mau sholat disuruh tidur. Sepertiga malam terakhir baru dia nyuruh saya bangun untuk sholat. Emang benar kayak gitu? Kan gak apa-apa kalau orang mau beribadah. Ya, orang mau beribadah dalam waktu yang lama. Maka kemudian dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Shadaqah Salman. Betul, yang dilakukan oleh Salman adalah sebuah kebenaran. Maka setelah itu kemudian ya Abu Darda pun akhirnya mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Makanya ya ada beberapa hal yang menggambarkan tentang salah satu sifat positif dari Abu Darda. Abu Darda itu kalau sholat senantiasa banyak mendoakan orang-orang yang telah memberikan pengaruh kebaikan untuk dirinya. Orang-orang yang pada masa lalunya itu memiliki andil sehingga dia berada di titik seperti sekarang. Di antara sahabat yang senantiasa didoakan oleh Abu Darda adalah Abdullah bin Rawahah. Karena kalau Abdullah bin Rawahah gak masuk rumahnya, ngancurin apa? Berhalanya. Ya mungkin Abu Darda gak ada di titik seperti ini. Di awalnya mungkin dianggap itu sesuatu yang tidak baik, tapi kemudian ketika dia tahu kebenaran, ternyata itu memang yang dibutuhkan oleh Abu Darda. Akhirnya Abu Darda pun senantiasa banyak mendoakan sahabat-sahabatnya. Di antaranya adalah tadi sahabat-sahabat yang punya peran dalam kebaikan dirinya. Di antaranya adalah siapa? Abdullah bin Rawahah. Nah, sekalian rahmatullah. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Darda itu pindah tempat tinggal. Dari awalnya di Madinah, beliau akhirnya pada masa kepemerintahan Utsman bin Affan ditaruh di Damaskus, di mana, di Syam. Ya, ditaruh di Syam. Beliau ditaruh di Syam di sana menjadi qadhi. Jadi Syam yang meliput 4 negara, Palestina, Lebanon, kemudian Suriah, Yordan. Sekarang 4 negara itu dulu satu daerah. Ya, satu daerah namanya Syam. Pemimpinnya gubernur. Kalau sekarang 4 negara itu dipimpin oleh 4 kepala negara. Tapi kalau dulu 4 wilayah tersebut hanya dipimpin seorang gubernur. Statusnya gubernur, bukan sebagai raja. Gubernur artinya bawahannya Utsman bin Affan. Gubernurnya siapa? Gubernurnya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, gubernur ini biasanya di setiap daerah itu selain punya pemimpinnya, punya tokoh ahli agamanya. Nah, tokoh ahli agamanya itu disebutnya dengan qadhi.
Ya, tokoh ahli agamanya disebutnya dengan sebagai apa? Qadhi. Jadi kalau misalnya amir itu adalah pemimpin wilayahnya, urusannya kekuasaan. Kalau urusannya agama itu disebutnya qadhi. Dan Abu Darda ini menjadi qadhinya siapa Pak? Qadhinya Damaskus. Baik. Sekalian rahmatullahi ya. Kemudian pada tahun kepemerintahan Utsman bin Affan itu banyak invasi-invasi, kemudian usaha-usaha untuk menaklukkan negeri-negeri sekitar agar mereka menjadi sebuah negeri yang kemudian mendapatkan dakwah dan syiar Islam, dan kemudian mereka berusaha untuk dijadikan kekuasaan kaum muslimin dan diberikan keamanan oleh kaum muslimin. Maka salah satu negeri yang diupayakan untuk ditaklukkan adalah negeri Kubrus. Kubrus ini kalau di zaman ini dikenal dengan nama Siprus. Ya, zaman ini dikenal dengan Siprus. Nah, uniknya Siprus ini itu berada di tengah-tengah kepulauan kecil. Atasnya itu Romawi, Italia dan segala macam, ya Roma, Eropa. Kalau mau saya gambarkan begini Pak, ini Siprus kecil. Atasnya sini Bizantium Roma. Sebelah kanannya ini Syam, dimiliki oleh siapa? Tadi Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sebelah sininya ini Mesir, ini kaum muslimin juga. Jadi Siprus itu diapit di antara apa? Dua kekuatan. Di bawahnya kaum muslimin, di sebelah kanannya itu kaum muslimin ada Muawiyah, di atasnya ada Bizantium Roma. Nah, baik, maka kemudian singkat cerita Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil menaklukkan Kubrus. Nah, pada saat berhasil menaklukkan Kubrus atau berhasil menaklukkan Siprus, pada saat itu yang termasuk ikut dalam rombongan adalah Abu Darda. Maka Abu Darda ketika ngikut rombongan yang menaklukkan Siprus, beliau pun menangis. Orang Siprus sendiri kaget, loh, antum ngapain nangis? Yang harusnya nangis aneh. Oh, negeri aneh ditaklukkan segala macam, kok malah antum yang nangis? Maka kemudian Abu Darda mengucapkan perkataan yang sangat indah. Ya, perkataannya adalah, maknanya adalah bahwasanya dia katakan begini, falamma futihat Kubrus. Ketika Kubrus itu ditaklukkan, ya, kemudian ada seorang Siprus itu yang lewat ke Abu Darda, lalu melihat Abu Darda baka. Abu Darda nangis. Fakultu lahu, kenapa kamu menangis? Tabki fi mithli hadhil yawm alladhi azallahu fihi al-Islam wa ahlahu. Engkau menangis di hari yang Allah memuliakan Islam dan para pengikutnya. Islam di hari ini dimuliakan, Islam di hari ini diberikan kemenangan. Kaum muslimin pada saat ini merasakan kemenangan, kebahagiaan. Kenapa justru Anda menangis? Itu menjadi pertanyaan. Maka kemudian setelah itu Abu Darda mengatakan, Jubair, baina hadhil ummah qahirah dhahirah. Wahai Jubair, Siprus ini dahulunya adalah suatu umat yang nampak, suatu negeri yang kuat, suatu negeri yang indah. Asalullah, tapi mereka bermaksiat kepada Allah. Tapi mereka kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala qauma tara, efek dari kedurhakaan, kemaksiatan yang mereka lakukan, inilah imbasnya. Di hari ini mereka dihinakan, di hari ini mereka dibuat tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya, Pak? Karena Siprus takluk tanpa peperangan, gak ada perlawanan sama sekali. Ketika Muawiyah masuk, yang tidak ada perkawanan sekali yang terjadi di Siprus ini. Artinya mereka sepakat, mereka tunduk, bahkan mereka mau untuk membayar upeti ke Muawiyah yang ada di Syam. Baik. Fala qaumataro, kalian lihat bagaimana sebuah negeri yang awalnya negeri yang nampak, negeri yang unggul, negeri yang baik, lalu kemudian setelah itu mereka maksiat kepada Allah, Allah kemudian buat mereka menjadi hina-hina.
Itulah yang terjadi juga di negeri Sabah. Laqad kana lakum fi Sabain fi masakinihim. Sungguh pada negeri Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat-tempat tinggal mereka. Jannatani an yamin wa shimal, negeri yang gemah ripah, negeri yang makmur, kanan dan kirinya hasil buminya itu luar biasa. Luar biasa. Para ulama bilang hasil bumi dari negeri Sabah itu sangat-sangat luar biasa. Orang masuk ke kebun, kemudian jalan biasa aja, metik buah-buahannya nggak pakai senggetan, cukup ngambil, bahkan beberapanya sudah jatuh di bawah, keluar semua semua tempat yang mereka bawa sudah penuh. Jannatani an yamin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Lalu kemudian setelah itu diminta untuk banyak bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah. Fakadzabu, mereka pun enggan. Akhirnya Allah buat mereka menjadi negeri yang entah berantah. Negeri mereka hancur, jebolan bendungan mereka Saidul Arim pun jebol, tanggulnya jebol, kemudian perkebunannya hancur berantakan, sampai kemudian tempat tinggalnya tidak bisa lagi ditinggali, dan mereka pun akhirnya mengungsi ke beberapa tempat sampai akhirnya Sabah ini sudah tidak ada lagi peradabannya di hari ini. Sekalian rahmatullah yakum. Ini yang membuat saya Bapak Abu Darda menangis. Negeri yang kaya, negeri yang kaya dengan tumbuh-tumbuhan, begitu juga buah-buahan, negeri yang indah. Dengan sekejap Allah mampu membuat mereka menjadi hancur hina dina. Penyebabnya itu. Kemudian kata beliau, ma ahwanal ibad Allah, betapa menghinanya manusia kalau seandainya mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, kisah penaklukan Siprus itu terjadi pada tahun 28 Hijriah. Ya, pada tahun 28 Hijriah, Utsman bin Affan mengirim pasukan laut ke arah Siprus tadi. Ketika mengirim pasukan laut ke arah Siprus, kemudian masuk ke area Siprus, akhirnya mereka pun tidak bisa memberikan perlawanan dan tunduk kepada kaum muslimin dengan beberapa syarat. Yang pertama syaratnya adalah Siprus masuk dalam kekuasaan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, tapi karena posisinya di mana Pak? Posisinya di tengah, itu berpotensi untuk terkena invasi dari berbagai macam arah. Tapi kaum muslimin tidak ada kewajiban untuk mengirimkan bantuan perang kalau seandainya Siprus tiba-tiba suatu saat diserang oleh musuh-musuh. Yang kedua, tetapi apa? Yang poin kedua adalah Siprus punya kewajiban untuk memberikan informasi terkait musuh seandainya musuh itu berbuat sesuatu. Nah, musuh yang dimaksud siapa Pak? Bizantum yang ada di atas itu, Romawi, Romawi. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah penduduk Siprus itu wajib untuk membayar upeti sebanyak 7.200 dinar. 7.200 dinar, satu dinarnya itu sekitar 4,25 gram kali 7.200 kali sekarang berapa? 3 juta. Berapa? 91 miliar setiap tahun. 91 miliar. Artinya apa? Ketika kondisinya demikian, Siprus sudah aman dari kaum muslimin. Tidak boleh kaum muslimin menyakiti penduduk Siprus.
kemudian tidak boleh kemudian harta mereka dijarah, dirampas dan segala macam. Intinya diberikan keamanan dan kenyamanan. Kemudian selanjutnya ada mu'azzarah al-sibul lirum idza hawalu mudahamah al-muslimin. Maka kemudian penduduk Siprus pun tidak boleh loyal kepada siapa? Romawi, karena mereka sudah berada di baris kaum muslimin. Wassalamualaikum. Masya Allah ya, sikap yang diambil oleh apa namanya, oleh Muawiyah itu luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan fa inna janahu lis-silmi fajnahhu. Jika mereka cenderung untuk berdamai, berikanlah mereka kedamaian. Siprus tidak kemudian penduduknya muslim semuanya. Mereka milih tetap di atas keyakinannya, diberikan kebebasan. Jadi bukan berarti kalau ada pemikiran kalau Islam itu menguasai negeri kaum muslimin, negeri tertentu Islam dominan di situ, semuanya dibabatin. Enggak. Kafir itu ada 4. Ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ada kafir mustakman, ada kafir harbi. Kafir harbi ini yang berada di medan peperangan, yang one by one dengan kaum muslim. Adapun dhimmi ini berada di dalam kekuasaan, mendapatkan perlindungan seperti Jawa, Siprus tadi. Dia kafir, masih tetap kafir. Penduduknya masih tetap kafir. Apakah dibantai? Tidak. Mereka diberikan kebebasan untuk apa? Menjalankan yang mereka ingin. Tapi kekuatan mereka berada di bawah kekuatan kaum muslim. Fa idza janahu lis-silmi. Kalau orang kafir itu memilih untuk berdamai, fajrah lahu, maka berikanlah perdamaian dengan mereka. Berdamailah dengan mereka. Dampak positifnya adalah 1, Siprus akhirnya bagian dari kekuasaan kaum muslimin. Yang kedua, tapi Siprus gak boleh loyal sama Romawi. Yang ketiga, tapi Siprus wajib memberikan informasi kepada kaum muslimin tentang apapun yang akan dilakukan oleh Romawi. Jadi gini, kalau seandainya Romawi itu mau ngapain, Pak? Mau nyerang, itu pasti lewati Siprus. Apakah dia mau ke Syam, apakah dia mau ke Mesir, ya Siprus dulu. Kalau ada pergerakan, kasih informasi. Nah, kemudian sekalian tapi Siprus juga harus memberikan apa? Tadi tanda damai selama 1 tahun dengan berapa? 91 miliar. Kebijakan yang diambil Muawiyah luar biasa, Pak. Akhirnya apa? Untung dari berbagai macam sisi. Punya mata-mata gratis. Siapa tadi? Siprus, karena itu. Kemudian tapi Siprus gak boleh loyal kepada Romawi. Kemudian kaum muslimin dapat 91 miliar. 91 miliar ini akhirnya bisa dibangun untuk apa? Membangun armada laut yang kuat. Karena untuk menaklukkan Romawi, kaum muslimin perlu kekuatan apa? Armada apa? Armada laut. Baik, sekalian rahmatullahi. Inilah yang kemudian membuat siapa, Pak? Membuat Abu Darda nangis. Dan ternyata Siprus berkhianat. Setelah perjanjian itu, Siprus berkhianat dan kemudian menjalin hubungan dengan siapa? Dengan Romawi. Diketahuilah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus pasukan yang lebih besar, tanda keseriusan untuk menaklukkan. Dan akhirnya pun setelah itu di tahun 33 Hijriah, Muawiyah kembali berhasil menaklukkan siapa? Siprus. Kemudian di akhir hayat, ada di antara fase-fase bagian akhir, Ummu Darda meninggal. Ummu Darda meninggal, kemudian beliau pun punya Ummu Darda yang lain. Jadi Abu Darda itu punya 2 Ummu Darda. Yang pertama panggilannya Ummu Darda Al-Kubro, yang tua, gitu. Ummu Darda yang tua. Maksudnya Ummu Darda yang masuk Islam dan bertemu dengan Nabi, statusnya sahabat. Dan Ummu Darda As-Sughra adalah Ummu Darda yang muda. Seperti itu. Ini masuk Islam tapi tidak bertemu dengan Nabi. Istri pertamanya sahabat, istri keduanya tabi'in. Nah, suatu saat beliau punya mantu.
yang namanya Sofwan. Yang namanya Sofwan. Nah, Sofwan ini suaminya Darda. Namanya Abu Darda, punya anak Pak ya? Namanya siapa? Darda. Darda ini itu punya suami namanya Sofwan. Maka kemudian Sofyan datang ke Syam ya untuk nemuin siapa Pak? Mertuanya. Ya, cuma saya belum mendapatkan informasi pas di mana domisili Sofwan. Apakah Sofwan itu termasuk orang-orang yang tetap di Madinah atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti Sofwan ini pergi ke Syam untuk menemui mertuanya. Baik. Kemudian fa'ata itu Abu Darda. Kalau aku coba temui mertuaku di rumahnya, falam ajib. Tapi saya enggak berhasil menemui mertuaku Abu Darda. Maka fawajatu Ummu Darda, yang saya temui itu istrinya, yaitu Ummu Darda As-Sugro yang tadi. Maka Ummu Darda bilang, "Aturidunal hajjul am?" Apakah kamu pengen berhaji tahun ini? Jadi mungkin begini Pak, kayak kita kalau orang pengen haji itu kan kadang suka sowan Pak ya. Mampir dulu ke rumah orang tua, nanti tanggal sekian saya berangkat, doain. Ya seperti itu, doakan mudah-mudahan perjalanan lancar. Beberapa kloter juga sudah mulai Pak berangkat ya. Doakan semoga sehat, perjalanan lancar, ibadahnya khusyuk, bisa kembali lagi ke tanah air. Maka Ummu Darda bilang, "Aturidul hajjal am?" Apakah kamu ingin haji tahun ini? Kamu mau ada rencana berangkat haji tahun ini? Maka kata siapa namanya? Kata Sofwan, "Iya, saya akan berangkat haji tahun ini." Kemudian kata Ummu Darda ini, "Ud'ullah lana bi khairin." Doakan kami kebaikan. Jadi caranya dibalik Pak. Kalau kita ingin kebaikan, ya. Jadi kan siapa nih? Siapa namanya? Sofwan pengen haji. Sofwan pengen haji. Logikanya adalah datang ke mertuanya, minta doa dari mertuanya supaya hajinya lancar. Tapi dibalik sama mertuanya, kalau kamu pengen haji, doakan kami kebaikan. Kalau ingin hajimu lancar, kamu yang harus banyak doa. Doain siapa? Doain saya. Loh, kamu kan mertua saya, kamu gak haji, ngapain saya doain kamu? Harusnya kamu yang doain saya. Kemudian kata Ummu Darda gini, bukan begitu. Rahasianya seperti ini. Karena Nabi SAW Nabi SAW pernah bersabda, dakwatul mar'il muslim, doa seorang muslim li akhihi, untuk saudaranya, bidzahril ghaib, dalam kondisi saudaranya tidak tahu, mustajabah, itu diijabah. Kemudian setelah itu wa inda rosi, nah titiknya di sini nih. Dan di sisinya malakun muwakkalun, ada malaikat. Ketika muslim doakan, ya Allah, semoga saudaraku begini. Maka pada saat dia berdoa, ada malaikat yang berada di sisinya mengatakan amin walaka bimithli. Amin, kamu juga semoga dapat yang semisalnya. Jadi kalau penerapan teknisnya adalah begini. Iya, saya mau berangkat haji. Semoga emak, bapak suatu saat bisa ke Baitullah, akan gitu. Suatu saat bisa ke Baitullah. Mudah-mudahan kalau sudah pernah, mudah-mudahan bisa ke sana lagi, bisa ibadah lagi di sana, yang bisa kemudian menatap Ka'bah lagi, bisa khusyuk beribadah di sana. Itu kan doain siapa? Doain orang tuanya supaya orang tuanya ke depannya bisa apa? Haji lagi. Ketika doa seperti itu, kata Nabi SAW, walaka bimithil, itu doa meskipun engkau ucapkan untuk orang lain, pada hakikatnya doa itu balik lagi kepada dirimu. Balik lagi kepada dirimu, karena Nabi SAW bilang ada malaikat yang mengatakan amin walaka bimithil. Kamu juga mendapatkan seperti yang kalian doakan. Maka mohon maaf, sebentar lagi kaum muslimin yang berhaji. Barang siapa, mohon maaf, ada di sini yang nanti akan berhaji atau sudah berada di tempat persiapan, ya,
Maka doakan kaum muslimin yang belum berhaji atau yang mungkin masih dalam tunggu antrian. Doakan mereka, semoga nanti antriannya cepat berangkat, semoga nanti ketika berangkat Allah berikan kesehatan, Allah tambahkan kondisi fisiknya lebih baik, lebih prima, begitu juga semangat ibadahnya, sehingga bisa khusyuk ibadah di sana, bisa mencurahkan apa keinginan yang diinginkan. Semoga Allah kabulkan semua doa-doanya dan sehat senantiasa sampai kembali ke tanah air. Dia doakan itu untuk saudaranya yang masih ngantri setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, seterusnya. Hakikatnya doa itu balik kepada dirinya. Maka barang siapa satu yang ingin bisnis, usaha, perniagaannya lancar, banyak doakan teman-temannya, terutama para perintis. Mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan berkah lah, insya Allah sukses bisnisnya, gak apa-apa ada gini-gini. Dia doakan orang lain, maka hakikatnya doa itu untuk dirinya. Ketika dia melihat ada anak temannya kemudian sedang pendidikan, sekolah, kuliah, atau cucunya baru masuk sekolah, masya Allah, anak pintar, anak soleh, jadi ya anak soleh ya insya Allah ya, jadi membanggakan orang tuanya, membanggakan kakek neneknya nih, insya Allah seperti itu. Nah, hakikatnya doa itu pada saat dia berikan doakan anak orang lain, doa itu akan kembali kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Nah, sekalian ini diantara poin dari. Kemudian yang terakhir, Abu Darda didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, atau kemudian Abu Darda ya mendapatkan wasiat dari Nabi SAW, ausini khalil. Nabi SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara, yaitu yang pertama puasa 3 hari setiap bulan, kemudian yang kedua sholat duha, kemudian yang ketiga yaitu sholat witir sebelum tidur. Nasihatnya persis seperti yang Nabi nasihatkan kepada Abu Hurairah. Di antaranya ada tentang sholat duha, Pak. Sholat duha itu memberikan apa? Sedekah. Anggota tubuh kita ini banyak bergerak. Kalau seandainya ada satu saja yang tidak bisa bermaksimalkan, maka kondisinya aktivitas keseharian kita akan terganggu. Maka di antara bentuk usaha kita untuk berterima kasih kepada anggota tubuh kita sendiri adalah dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dan faedah yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang kisah Abu Darda tadi. Abu Darda adalah orang yang semangat ibadah. Saking semangatnya, mohon maaf, ada beberapa titik beliau ternyata perlu nasihat dari Salman. Salman mengingatkan kalau kamu ibadah ada hak Allah, tapi hakmu untuk tidur juga ada, hak istrimu untuk ditemani juga ada. Tidur dulu untuk fisikmu, untuk istrimu. Nanti di akhir malam baru kemudian sholat. Nabi SAW bersabda dalam hadis dikeluarkan Imam Muslim, halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un, celaka orang yang berbuat ekstrim. Halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebihan. Berlebihan contohnya itu banyak. Salah satunya adalah tadi dia beribadah sampai melalaikan hak-hak Allah, hak manusia, hak juga dirinya. Ini perlu dibagi-bagi waktunya. Yang kedua, termasuk di antara berlebihan adalah dalam ibadah ketika berwudu lebih dari 3 basuhan atau cucian. Dan ini beberapa kali saya dapat. Wudu itu kan 3, cuci muka 3 kali, kemudian tangan 3 kali. Yang kapan dikatakan terpenuhi 1 basuhan? Terpenuhi 1 basuhan, para ulama bilang kalau seandainya idza stau'abal jami', kalau semua wajibnya anggota wudu sudah terkena basuhan, itu baru terhitung 1. Ambil air, cuci muka, semua 1.
Tapi kalau ambil air segini cebluk ke atas, ambil air sini cebluk kanan, ambil air cebluk kiri, sudah terhitung satu? Belum, karena bagian bawahnya belum. Jadi terhitung satu itu kapan? Kalau seluruh anggota yang wajib itu apa? Sudah basah itu satu. Tangan, nah, basah satu, kemudian dua, kemudian tiga. Nah, kelirunya adalah begini. Mohon maaf, ambil air, satu, dua, tiga, empat, lima, enak. Apalagi siang-siang, panas-panas, gerah-gerah dan segala macam. Adem. Nah, ini termasuk apa? Mutanatti'un. Belum lagi kalau misalnya keringetan. Nah, ini Nabi SAW bersabda, hadal wudu, ini wudu. Faman zada ala hadha, siapa yang menambah lebih dari ini, faqad dzalama wa sa'a wa tada. Barang siapa yang menambah lebih dari ini, dia telah berbuat buruk, dia telah berbuat zalim, dan dia telah melampaui batas. Jadi leher bukan termasuk yang dicuci, lebih dari 3 itu juga. Saya dulu punya teman, kalau wudu begini, saya hitungnya sampai 7 kali. Saya bilang, atau wudu seperti itu? Iya, kenapa? Biar marah. Marah. Marah Pak, biar puas gitu. Waktu itu saya karena belum tahu ilmunya, ya sudah iya aja. Cuman kok ekstrim banget dulu. Kayak orang. Akhirnya sekarang tahu, ternyata cuma 3. Lebih dari 3 itu terlalu. Yang ketiga adalah termasuk mutanatti'un adalah orang yang ketika dia salah lalu mencaci dirinya sendiri dengan berlebihan. Saya ini manusia tidak berguna, saya ini berdosa, segala macam. Gak ada gunanya di dunia ini. Untuk apa saya ada di dunia? Ujung-ujungnya nanti apa? Naik jembatan. Ya, kemudian apa? Jadi gak boleh. Ya, ketika orang itu salah, punya salah, apa? Nabi SAW bersabda, kul bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya apa? Berbuat dosa adalah yang banyak bertaubat. Bertaubat bagaimana? Datang ke masjid, istighfar, sholat, wudhu, segala macam. Al-Quran itulah. Jadi cara taubat seperti itu. Bukan cara taubat dengan menghina diri, menyalahkan diri secara berlebihan sampai kemudian futur, kemudian gelap pandangan, suram, kemudian gak ada lagi harapan di depan. Dan kalau seperti itu bukan taubat, setan yang akan berkuasa. Nah, bapak sekalian rahimahullah, ini beberapa poin berkaitan dengan kisah siapa namanya? Abu Darda. Yang baik awalnya beliau itu masuk Islam belakangan, kisah dengan Abdullah bin Rawahah, kemudian selanjutnya adalah kisah bersama Salman Al-Farisi, kemudian akhirnya beliau menjadi ahli Al-Quran. Beliau itu jadi ahli Al-Quran di Damaskus. Murid beliau itu satu masjid itu lebih dari 10.000. Wah, jadi beliau punya 300-an pemimpin musyrik. Satu musyriknya itu punya beberapa murid. Beliau cuma duduk di tengah doang. Musyrik-musyriknya. Baik. Nah, inilah jadi hikmahnya apa yang bisa dipetik dari Abu Darda. Satu, Abu Darda tidak lupa pada orang yang pernah punya andil di kehidupan beliau. Nah, itu diantara hikmahnya beliau. Ya, di dunia kan tentang kehikmah dari Abu Darda. Kita jangan lupa dalam kehidupan kita, di titik kita seperti ini pasti banyak orang-orang yang pernah berbuat baik, berbuat andil di kehidupan kita di masa lalu. Minimal kalau nggak bisa berbuat baik kepada mereka, doakan mereka. Kemudian yang kedua adalah hikmah dari beliau. Dikala orang-orang bahagia, beliau merenung, menangis. Kenapa? Ketika si perus ditaklukkan, penyebabnya adalah kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah beliau seseorang yang mau menerima nasihat. Ketika diberikan nasihat oleh Salman Al-Farisi, beliau pun akhirnya manut dan nurut. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Semoga Allah berikan, curahkan kepada kita berbagai macam kebaikan dan keberkahan.